Apa kabar para pejuang coding sekalian? Kali ini kita akan remake Tic-Tac-Toe dengan menggunakan GUI swing ya. Kalian yang mengikuti channel Jago Coding secara bertahap ya, video demi video ya, akan sudah tahu bahwa di seri 2.7 ya, di seri 2.7 ada juga pembabaran tentang Tic-Tac-Toe ya, dengan menggunakan algoritma min-max ya. Dan sudah lumayan lah ya, tidak begitu gampang untuk mengalahkan program komputer ya di dalam permainan Tic-Tac-Toe dengan algoritma min-max ya. Dan itu sudah suatu contoh artificial intelligence ya, suatu kecerdasan buatan ya yang sangat simple. Nah, hanya di babaran 2.7 ya, di playlist Java Fundamental Object, silahkan kalian lihat lagi ya. Permainan Tic-Tac-Toe-nya masih berdasarkan teks ya, di DOS yang hitam itu ya, berdasarkan teks. Nah, kali ini Tic-Tac-Toe akan kita remake atau kita rewrite ya, kita rewrite dengan menggunakan GUI dengan basis swing. Karena sampai sekarang ya, kalian jika mengikuti dengan terstruktur ya video-video di playlist ketiga ya, yaitu tentang Java Graphic User Interface GUI menggunakan library AWT dan swing ya, maka saya anggap kalian sudah punya basis cukup ya, basis lumayan cukup ya, walaupun belum begitu jauh untuk programming dengan menggunakan GUI. Maka kali ini kita remake ya, kita rewrite Tic-Tac-Toe ini jadi ada GUI-nya ya, interface grafik ya, graphic interface, biar lebih oke lah ya, lebih oke dan lumayan menyenangkan ya. Kalian bisa tantang teman-teman kalian ya nanti untuk main melawan Tic-Tac-Toe berbasis GUI ini ya, yang kalian nanti tulis kodenya, compile sendiri dan berusaha untuk dipahami ya kode-kodenya ya oleh kalian sendiri. Juga para pejuang coding sekalian, di algoritma min-max yang dulu ya, yang di 2.7 ya, yang berbasis teks, algoritma min-max-nya masih ada kelemahan, saya periksa kembali ya. Jadi ada peluang ya, agak lalai ya, terutama kalau sebetulnya pintu kemenangan di sisi komputer satu langkah lagi, sebetulnya pintu kemenangan satu langkah lagi, dia malah nggak ambil ya, dia malah mengambil langkah lain ya. Nah, di algoritma yang sekarang itu dioptimasi ya, kita sisipkan kode optimasinya ya, tapi mungkin min-max-nya tidak akan dibahas terlalu banyak kali ini ya, lebih banyak ke GUI-nya ya. Kalian silahkan nanti download saja source code-nya ya di jagocoding.web.id dan betul-betul perhatikan ya apa bedanya algoritma yang baru ya, yang sudah dioptimasi dengan yang lama. Oke, kita langsung lanjut ya. Nah, ini gambar user interface ya berbasiskan teks yang lama ya, aplikasi Tic-Tac-Toe kita di paparan 2.7 Tic-Tac-Toe di playlist Java Fundamental Objects. Kali ini nanti akan kita buatkan interface yang lebih cantik, lebih menarik seperti ini, warna-warni ya. Ini berbasis button ya, dengan menggunakan swing. Untuk itu kita saksikan dulu demo ya, berupa demo aplikasinya dalam bentuk video. Silahkan disaksikan dulu ya.
Oke, ya. Eh, Kalian tadi sudah melihat demo videonya ya, para pejuang coding sekalian, ya. Eh, Aplikasi seperti itu masih termasuk kelompok sederhana, ya. Eh, ini kita bangun dengan dua kelas Java saja ya, dua file, yaitu papan permainan titik Java dan satu lagi algoritma tic-tac-toe titik Java. Jika kalian masih ingat ya, di aplikasi lama yang sederhana itu ada 3 file ya. Eh, Papan permainan ya, algoritma tic-tac-toe, yang satu lagi dengan main class-nya tic-tac-toe titik Java ya. Nah, itu main class-nya sekarang disatukan di papan permainan titik Java karena kita saat ini terbiasa ya, main metodenya ya, main class-nya yang ada main metodenya itu disatukan di eh, kelas yang ada JFrame-nya ya, disatukan. Jadi sekarang kita hanya membutuhkan dua file ini ya. Nah, nanti semua interaksi permainan ya berupa visual grafis dengan reaksi-reaksi kalau diklik ini itu ya, itu ada di papan permainan titik Java ya. Nanti papan permainan titik Java ya, ketika giliran komputer mau bereaksi ya, berpikir, itu kedudukan posisi dari papan tic-tac-toe keadaan aktual akan dikirimkan ke file algoritma tic-tac-toe Java ya. Nanti si algoritma tic-tac-toe titik Java inilah yang akan mencari ya dengan algoritma namanya min-max ya, posisi bagi komputer yang paling menguntungkan untuk langkah selanjutnya. Seperti saya bilang ini sudah dioptimasi ya, tapi kita tidak akan bahas ya yang algoritma tic-tac-toe ini karena sudah pernah dibahas di 2.7 yang lalu ya. Kalian silakan dibuka lagi videonya ya. Itu masih persis sama, hanya ada satu metode dioptimasikan ya. Nah, itu tinggal kalian ditelaah aja lah ya, optimasinya sederhana sebetulnya ya, untuk memeriksa apakah di langkah berikut ya, si pihak komputer bisa mencapai kemenangan, itu harus diambil ya. Yang kedua, apakah di langkah berikut si orang bisa menang, yaitu harus dicegah segera. Ya, nah itu dioptimize seperti itu karena di algoritma yang lalu itu masih bisa lolos ya, dia asik menghitung ke kedalaman kemungkinan-kemungkinan yang banyak ya, tapi di langkah pertama sebetulnya dia agak tidak terlihat kelihatannya di algoritmanya ya. Silakan itu dilihat aja nanti ya, source code-nya di-download di jagocoding.web.id. Kita sekarang akan lebih fokus untuk membahas membuat papan karena uh, playlist 3 ini kita kan tentang GUI ya, tentang Graphic User Interface Swing ya dan AWT. Jadi kita fokus ke bagaimana membuat papan permainannya ya, dan bagaimana menyambungkannya dengan algoritma. Algoritmanya masih hampir persis sama dengan tic-tac-toe yang berbasiskan teks. Oke, mari kita bahas ya, para pejuang coding sekalian. Kita lanjutkan ya. Nah, ini jadi kita bikin suatu kelas namanya papan permainan ya, di mana papan permainan ini mewarisi JFrame ya, mewarisi JFrame dan mengimplementasikan action listener. Nah, ini kita banyak mengambil ya dari aplikasi yang lama. Jadi papan game secara virtual masih tetap sebetulnya berupa array 2 dimensi ya. Ini dengan tanda 1, 2, 3, ada 9 posisi ya. Ada 9 posisi. Dan itu mengambil dari masih yang lama. Nah, sekarang hanya kita membuat button-nya ya. Button 1, button 2, button 3, 4, 5, sampai button 9 ya. Ini untuk representasi GUI-nya. Ya. Lalu kita tambahkan 2 button untuk button memulai permainan dan button keluar permainan.
Ya, hanya itu aja, ya. Setelah itu kita definisikan, ya, karakter ya, M komputer, M orang ini untuk mewakili si komputer karakter apa. Misalnya kan karakter silang, ya, huruf sirang atau huruf O besar lingkaran, ya. Mana yang diambil, ya. Nah, lalu untuk GUI-nya juga kita bikin ikonnya ya, bikin ikonnya. Nah, ini ikonnya harus kalian buat ya. Ikonnya berupa file PNG ya, PNG image. Ini nanti filenya lingkaran dan juga filenya silang ya, image-nya ya tentunya ya. Lalu kita deklarasikan juga variabel boolean, ini M sedang main, ini untuk menandakan apakah kita sedang di tengah permainan ya. Ini hanya untuk mengecek kalau kita sedang di tengah permainan, lalu misalnya button keluar diklik ya, kita akan tanya itu sengaja enggak gitu ya, benar-benar mau keluar enggak, hanya untuk itu aja sih sebetulnya ya. Dan tentunya paling penting juga adalah algoritma tic-tac-toe-nya kita instansiasi ya. Algoritma tic-tac-toe kita instansiasi dalam variabel M algoritma di sini ya. Sehingga nanti si papan permainan GUI JFrame ini bisa mengakses ya, dari memberikan positioning petak-petak di permainan ke algoritma ini ya, sehingga si algoritma ini nanti merespon langkah terbaik berikutnya untuk pihak komputer. Lalu ada konstruktor ya, konstruktor papan permainan, kita kasih judul tic-tac-toe by Jago Coding ya. Lalu ada di sini init papan, ini akan kita buat init papan ya di berikutnya ya. Oke, nah ini adalah metode init papan untuk kita membuat tampilan papan GIMP dengan GUI. Ini kita buat dua panel ya, satu panel GIMP ya, dari kelas J panel ya. Panel GIMP ini untuk mewadahi 3x3 alias 9 tombol. Jadi kita tombolnya pakai pakai J button ya, dibagi 9. Lalu di bawahnya nanti ada panel button untuk mulai atau keluar ya. Jadi dibagi dua panel ya, diorganisasikan dalam dua panel. Oke. Untuk panel GIMP kita set layout tentunya grid layout ya, udah pasti ya 3x3 ya. Lalu ada gap sebesar sedikit aja, satu pixel ya, gap antar tombol ya, tiap field baik di sumbu X maupun sumbu Y. Nah, ini secara sederhananya gampang, tinggal tambahkan aja semua ya, 9 tombol ke panel GIMP ya. Add 9 dan 9-9-nya add action listener ya. Biar ketika diklik kita tahu ya, kita bisa bereaksi ya ketika diklik. Lalu untuk tombolnya kan ini kita bikin agak gede-gede ya, seperti tadi di demo ya, mungkin 1,5 senti itu atau 2 ya. Nanti kan ada angkanya ya, 1, 2, 3 kalau belum ditempati oleh lingkaran atau silang itu ada angkanya 1 sampai 9. Nah, angkanya kan jangan terlalu kecil karena tombolnya juga gede-gede. Kalau terlalu kecil kan jelek ya, maka kita buat font ya. Fontnya kita setting ya, tipe fontnya Elephant ini. Kan kalian boleh ganti ya, misalnya Courier, Arial ya, Sans New Roman kan ya. Ini saya iseng aja nyobain Elephant nih, bagus ya. Fontnya bold ya, di bold di sini ada 3, jadi 3 parameter nih font ya. Ukurannya 36 ukuran fontnya ya. Jadi ini cara kalian untuk membuat font. Lalu 99-nya tinggal set font ya. Jadi nanti si tombol 99-nya ini akan menggunakan jenis font Elephant dengan tipe bold ya, tebal. Ukuran hurufnya 36 ya, biar enak ngelihatnya. Kalau nggak di set fontnya gini, cobain aja nanti kecil banget tulisannya ya. Standarnya nggak tahu nomor 10 itu kalau nggak salah ya. Nomor 10 kan kecil banget ya. Ini kita kasih nomor 36. Oke ya, ini cara membuat kalian kalau ingin mengganti tipe font kayak gini ya, tinggal bikin fontnya, tinggal set aja di komponen, bukan tombol aja, bisa di yang lainnya juga ya. Kalian ganti seperti ini.
Oke, lanjut init papan ya. Nah, lalu panel button yang di bawah itu flow layout aja ya. Ininya layoutnya kita set ya. Lalu kita kasih border ya, border factory create agent border. Lalu masukkan dua button ini, button mulai, button keluar ke panel button dan kasih action listener-nya ya. Juga kita kasih font jangan terlalu besar ya, fontnya 18 ukurannya. Tapi jenis fontnya kita samakan aja ya, 11 dan ini bold juga, tapi ukurannya 18. Oke, set font jangan lupa di sini. Ya, nah tinggal masukkan ke JFrame-nya ya. JFrame biasa panggil dulu get content pen, set layout, border layout. Ya, border layout. Si panel game masukin menempati wilayah tengah center ya. Wilayah tengah dari JFrame. Sedangkan panel button di bawah ya, selatan dimasukin sini. Oke, itu sudah selesai kita membuat setting papan, lalu kita persiapkan image-nya ya. JFrame-nya biasanya kan JFrame kita sampai saat ini gambarnya itu si yang apa Mr. Duke itu ya, Mr. Duke ya. Yang lagi melambaikan tangan ya di sudut kiri atas di frame-nya. Sekarang kita gantilah ya dengan icon tic-tac-toe ya, silang dan lingkaran. Nah, ini di icon frame.png ya, icon frame.png. Path-nya jadi jago coding awet. Nanti kalian edit aja ini ya. Path ini kalian edit sesuaikan dengan dimana kalian menyimpan icon frame.png ini. Ya, iconnya bisa kalian download dari halaman di jagocoding.web.id. Ya, kalian simpan nanti ininya edit. Kalau nggak sesuai nanti error ya, nggak muncul. Nah, lalu panggil aja metode set icon image dari JFrame. Ini masukin si icon ini ya dari kelas image ini. Pakai ini metodenya toolkit get default, toolkit get image ya. Seperti ini bisa ya. Nah, ini men-setting icon kalian untuk merubah icon yang sebelah kiri atas. Oke. Nah, lalu kita juga akan persiapkan tentunya ya icon untuk tanda lingkaran dan silang di tombol-tombol permainan ya. Disimpan masing-masing di variabel M lingkaran dan M silang. Ini image icon ya. Ini tinggal new image icon, ambil ya lingkaran PNG nama filenya dan silang PNG ya. Ini di variabelnya global karena akan diakses dari berbagai metode yang lain ya, terutama nanti di action perform. Oke. Selesai kita persiapkan 3 macam icon ini ya, terutama penting yang 2 yang lingkaran dan silang tentunya ya. Lalu set default close operation seperti biasa biar JFrame-nya bisa ditutup. Lalu kita set size ya biar enak, ini di 350 kali 400 ya. Panggil set location relative to, parameternya argumennya 0 ya biar ada di tengah-tengah screen si JFrame-nya. Set visible true. Oke, simple kan cuma begitu ya membuat papannya. Cuma ini papannya masih bodoh ya, kalau diklik-klik-klik ini nggak ngapa-ngapain ya, belum ada algoritmanya. Oke. Nanti algoritmanya tentunya kita setting di action perform ketika terjadi interaksi ya di listener-nya. Oke. Tapi sebelum itu kita tentunya harus membuat metode-metode dulu ya untuk berfungsi menandai papan ya. Kalau tombol diklik misalnya oleh manusia simpan lingkaran gitu kan. Kalau komputer main silang atau sebaliknya. Nah, di yang lama kan di aplikasi lama yang teks ya itu hanya pakai print aja ya, print ya berbasis teks ya. Itu tentunya tidak kita panggil lagi, tidak kita gunain, tapi kita sekarang pakai GUI, maka kita pakai ini metode namanya tandai papan GUI ya, tandai papan GUI. Parameternya ada 2 ya. Dua-duanya karakter char langkah ya. Ini artinya untuk langkah ini langkah siapa gitu ya. Ada 2 langkah kan, langkah manusia, human atau langkah komputer gitu kan. Lalu simbolnya apa? Misalnya manusia mengambil simbol X atau simbol Y atau simbol lingkaran ya. Simbolnya ada 2 juga, silang
ya, atau lingkaran. Ya, silang di char ini X besar, lingkaran O besar. Ya. Nah, tinggal switch case aja, ada 9 kan? Ya. Kalau langkahnya itu ya, diklik ya, diklik langkahnya kan diposisikan langkah itu adalah untuk memenuhi petak yang mana. Ya, jadi tandai papan GUI ini dilakukan untuk mewakili langkah dari human maupun komputer. Tinggal kita nanti di sini perintahkan aja petak mana yang ditandai gitu, ya, tandai ya. 1, 2, 3, 4 sampai 9 pakai case ya, pakai if juga tentunya bisa ya. If langkah ya sama dengan karakter 1 2 boleh ya. Kita pilih case di sini ya. Case 1 tentunya kita akan sasarannya button 1 ya. Nah, button 1 kita hapus dulu teksnya kan ada angka 1 tuh teks ya. Kalau nggak dihapus itu nanti angka satunya tetap muncul walaupun ini kan kita mau kasih icon ya, karena kalau diklik kita mau kasih icon. Nah, ini set teks dikosongkan teksnya. Kalau enggak nanti si teksnya muncul di samping icon ya. Misalnya simbol X ya, simbol silang, angka 1 masih ada di situ. Ya, jadi berdampingan. Nah, ini kita hapus ya. Nah, jika simbolnya itu langkahnya silang, maka button 1 set icon M silang. Nah, gitu ya, tandai silang. Sekali lagi, si teksnya hapus dulu angka 1-nya nih ya. Kalau enggak nanti di samping icon ini ada angka 1 ya. Nah, kalau enggak silang kan berarti lingkaran ya, set icon lingkaran. Nah, lalu M button set enable false ini kenapa? Jadi gini, agar tidak diklik 2 kali, artinya yang sudah ditempati si button itu, kalau sudah ditempati kan udah dong gitu ya. Nggak boleh ditempati lagi ya, nggak boleh diklik 2 kali ya, gitu loh ya. Jadi tombolnya di enablednya false, jadi nggak bisa diklik nih ya, gitu loh. Kalau di aplikasi lama kan pakai is valid ya, ingat nggak ada metode is valid ya. Jadi dicek dulu apakah di posisi 1 itu valid nggak. Ada tuh metodenya, cari aja ya di yang 2.9 ya, 2.9 tentang TikTok ya. Itu dicari aja, dilihat ya. Kalau ini nggak perlu is valid ya, untuk periksa langsung aja di enable kan, jadi nggak otomatis nggak bisa diklik 2 kali. Ini sama ya untuk button kedua, logikanya sama semua, 3 sampai 9 sama semuanya kayak begini ya. Hanya buttonnya aja nih ya, kalau 2 ya button 2, kalau 3 button 3. Oke, jadi kita nggak bahas semua, sampai 9 itu sama ya. Nah, ini lalu ada reset ya, reset papan GUI ya, reset papan GUI ya. Ini untuk nge-reset ya, petak 1 sampai 9 di-reset, dibalikin lagi ke posisi semula ya, kalau ini kita perlukan. Set teks kembalikan ke 1 ya. Lalu ikonnya yang di-nulkan. Nah, kayak kayak gini, set null, dihapus ikonnya nol ya. Lalu di-enable-kan true. Ini misalnya aplikasi mau balikan lagi gitu ya, dimulai lagi setelah permainan kan, di setting lagi ke 1, dinulkan dan di-enable-kan. Ini 1 sampai 9 semuanya sama, hanya ganti buttonnya, oke? Nah, ini kalau kita mau meng-enable-kan semuanya ya tanpa menghapus ikonnya ya, tinggal panggil ini enable all field button ya, di-enable-kan semua seperti ini. Ini nanti diperlukan ya kalau pas selesai permainan ya, di-enable-kan lagi tapi buttonnya masih ada tanda-tanda silang lingkaran ya. Nah, lalu kita bikin juga untuk susun ulang papan GUI ya. Ini untuk sekali panggil ya, disusun ulang. Jadi bisa susun ulang papan GUI enable feed button ini 2 juga sama untuk menyusun ulang di awal lagi ya. Oke. Nah, ini ambil langkah komputer
ya, ini sudah ada ya di aplikasi lama juga ya. Ini kan langkahnya 1 sampai 9, artinya si komputer ini untuk reaksi secara artificial intelligence setelah si human ngeklik. Setelah si human ngeklik ya, mengambil langkah, lalu kita suruh si komputer berpikir ya, ambil langkah komputer. Ini random ya, eh, antara 1 sampai 9. Ya, ini kalau kita panggil random, next in ini 9, artinya ini dari 0 sampai 8, 9-nya nggak ikut. Ya, kemungkinannya yang keluar 0 sampai 8. Nah, 0 kan nggak ada ya. Jadi kita tambah 1 nih. Apapun yang diterima langkah ini secara random ya, langkah komputer ya. Ini langkah plus-plus ditambahkan. Sorry Jauh Coding, ini bukan untuk mereaksi si human click ya. Sorry, ini untuk ambil langkah pertama ya. Jadi gini, ini belum ada inteligennya di sini, belum ada. Sorry, tadi saya salah nerangin. Jadi ambil langkah komputer ini untuk langkah pertama komputer ya. Jadi kalau kan nanti milih nih kalau main nih manusia atau komputer yang mau langkah pertama ya. Kalau komputer langkah pertama panggil ini ya, untuk langkah pertama dia random. Di field 1 sampai 9 dia mau ambil yang mana random ya. Hanya itu aja sih ya yang pertama. Nah, selanjutnya nanti manusia yang bereaksi ya. Oke, nah ini permainannya ada di action perform ya. Kalau si button keluar diklik, akan keluar option ya atau tidak, dia mau keluar atau tidak ya. Jadi keluar J option pen ya, show option dialog this ya. Ini ownernya si Jframe itu sendiri, this ya. Sudah permainan, tanda tanya apa betul ya, yes or no. Kalau yes, dispose artinya tutup si Jframe ya. Kalau yes ya, kalau yes jawabannya ya. Kalau no ya nggak bereaksi apa-apa, berarti nggak jadi keluar ya, hanya tutup J option pen-nya aja. Nah, lalu kalau button mulai bagaimana? Kita lanjut. Nah, ini kalau button mulai ya, button mulai kalau dimulai sedang main ya, ini sedang dalam permainan tapi mau mulai, misalnya gini, kita main, aduh kita mau kalah nih, males lah dilanjutin ya. Kadang suka gitu, kita mulai lagi dah gitu, salah langkah gitu ya. Nah, kalau sedang main nanti akan ditanya juga, ini Anda sedang dalam permainan, betul-betul ingin mulai lagi nggak gitu ya, yes or no ya. Kalau no, return. Artinya nggak apa-apa, yang di bawahnya ini nggak dilihat lagi. Artinya permainan lanjut, return. Tapi kalau yes, maka susun ulang papan. Nah, papannya disusun ulang. Ya, tadi metodenya udah kita buat ya, susun ulang papan. Ya, nah nanti akan ditanya ya. Nah, ini kalau tidak sedang main ya, berarti ini nggak dipanggil ya, sorry tadi ya. Ini kalau tidak sedang main, tidak dipanggil, langsung ke susun ulang papan ya. Berarti ini permulaan, akan ada J option pen, akan ditanya siapa yang melakukan langkah pertama, mau komputer atau mau pemain, manusia yang memulai. Ya, optionnya komputer memulai atau saya memulai. Ya, ini possibilities ya, secara defaultnya komputer yang memulai. Ya, nah nanti apa yang dipilih ya. Kalau yang dipilih ini komputer yang memulai, maka komputer mengambil tanda silang. Jadi tanda silang ini selalu yang pertama main. Ya. Orang itu lingkaran. Ya. Nah, ambil langkah komputer pertama nih. Ambil langkah komputer pertama, tadi udah kan random ya langkah. Nah, si langkah ini tandai papan. Ya. Nah, tandai papan ya, angka berapa, tapi kita convert dulu ke string ya, ke string, lalu ambil karakter pertama. Nah, ini caranya gini ya. Pasti 1 ya angkanya sebenarnya ya. Tapi kita mau ambil karakter kan ya, karena parameter dari tandai papan karakter bukan string ya.
Ini yang melakukan langkah adalah komputer nih ya. Tandai papan. Nah, tandai papan yang ini adalah tandai papan yang virtual di belakang ya, yang untuk hitungan ya, yang array hitungan yang tampil di kita adalah tandai papan GUI. Jadi ada dua tandai papan, ada tandai papan GUI. Tandai papan ini virtual di memori ya untuk bahan hitungan algoritma nanti. Tandai papan GUI untuk visual kita ya, sama tandai ya. Nah, tapi kalau orang yang memulai, possibility satu yang dipilih, komputer lingkaran dan orang X. Ya. Udah sampai sini aja. Lalu tunggu orang nekan tombol kalau orang mulai. Ya. Tidak ada tandai papan dulu ya. Tunggu orang mulai. Kalau komputer mulai, langsung ditandai ya dengan langkah random. Nah, lalu kita set sedang main nih, udah mulai ya, true ya. Seperti itu. Oke. Tadi kan ada dua kemungkinan ya, tombol yang diklik adalah tombol mulai permainan dan tombol keluar. Selain itu kan nggak ada tombol lagi kecuali 9 tombol permainan. Maka else. Else jika selain dua tombol tadi, tombol permainan dan tombol keluar, itu kita anggap tombol yang 9 di papan permainan. Ya. Nah, hanya kita cek dulu sedang main nggak. Nah, kalau nggak sedang main, ya diklik-klik juga ya. Jangan bereaksi, si tombol-tombol yang 9 itu diklik-klik, kalau nggak lagi main, nggak usah bereaksi, gitu loh. Tapi kalau lagi main, baru bereaksi. Ya. Kalau si human ini, dan ini yang melakukan human ya, tentunya ya, ngeklik ya. Kalau si human klik button 1, maka tandai papan virtual di memori 1 nih untuk hitungan. Dan ini orang yang main. Lalu tandai juga papan GUI untuk penglihatan kita ya. 1 orang. Nah, ini terus ya. 2, 3, 4, 5, 9 sama dulu, gini dulu ya. Pokoknya tandai dulu. Baik papan di virtual ya, untuk bahan hitungan, nanti algoritma, maupun yang GUI-nya untuk bahan penglihatan manusia. Tandai ya. Yang manapun yang diklik ya. Nah, kalau yang sudah set enable, itu kan tadi kan ada set enable false ya, kalau sudah ditandai ya, ditandai papan GUI kan ada set false. Itu nggak bisa diklik, makanya untuk mencegah ya otomatis ya, seperti itu. Oke, ini sampai 9 ya, tinggal buttonnya 9 ya, tandai papan 9. Oke, kayak gini ya. Nah, baru hitungan algoritmanya cuma pendek, cuma segini ya. Dicek dulu game over enggak ya. Takutnya klik yang oleh manusia itu klik yang terakhir gitu loh ya, udah penuh. Klik yang ke-9 tuh udah penuh ya. Nah, itu kan game over. Kalau game over ya, ini ke sini ya. Diperiksa siapa yang menang ya posisinya. Tapi kalau belum game over, suruh si komputer ngelawan ya, ngehitung naik nih algoritma ini ya. Hitung minimax ya. Minimax hitung. Masukin parameternya si papannya, dan papannya itu papan permainannya itu kan si JFrame-nya kalau sekarang ya. Kalau yang dulu yang teks itu papan permainan virtual di sini yang dimasukin ya. Kalau sekarang si yang GUI. Ya. Ini minimax mulai dari kedalaman penghitungan 0. Nah, permainannya komputer yang main. Ini komputer yang main. Ini langkah komputernya ya, simbolnya bisa X, bisa lingkaran di sini ya. Oke. Lalu langkah komputer dihitung oleh minimax ini nanti di dalamnya algoritma, silahkan dilihat ya, algoritmanya sama dengan yang lama, hanya ada sedikit optimasi ya. Kalau udah selesai dihitung, ambil langkah komputernya apa ya, ambil langkah komputernya apa, karakter langkah komputer, tandai papan ya, secara virtual maupun secara GUI ya, bagian komputer. Nah, jadi gitu ya. Ini cara bagaimana si komputer secara artificial intelligence melawan pemain human ya. Hitung dulu min max-nya, ambil langkah yang dihasilkan dari min max ini ya. Langkah yang paling optimal ya menuju kemenangan bagi komputer. Lalu tandai papan oleh kita ya, oleh si oleh codingnya, tandai papan virtualnya. Jangan lupa untuk bahan perhitungan selanjutnya ya, yang berikutnya juga untuk kita ke visual GUI. Nah, kalau udah gini kan udah ngelawan nih ya. Itu ya balik lagi nunggu reaksi manusia ya.
pemain, button mana yang diklikkan gitu ya. Tapi sebelum itu kita cek dulu game over nggak ya. Kalau game over ya udahan ya. Nah, kalau game over set yang sedang mainnya ke false lagi ya, karena udah game over nih. Lalu enable all field button. Nah, makanya kita bikin ya biar dari yang enable-nya false ya, di-enablekan dulu ya biar beda. Soalnya kalau di set enable false, si buttonnya itu dikasih image apapun ya, image-nya akan warnanya jadi abu-abu ya, nggak berwarna ya, jadi abu-abu ya. Kayak emboss ya. Enable all feed button jadi muncul image aslinya warna-warninya ya, jadi bagus. Ini ya set dicek kalau komputer menang nggak ya. Ya, jika komputernya X kan komputer bisa X bisa lingkaran ya. Jika komputer X dan X menang, ya berarti komputer menang. Dan jika komputernya lingkaran dan lingkaran yang menang, ya X menang, O menang, ya ini tidak saya bahas lagi karena ini udah ada ya di metode yang aplikasi lama ya, dilihat kembali ya jika penasaran. Ya. Nah, jika menang komputer, nah ini ada image icon ya, loose PNG ya, boleh kalian roba nanti ya. Ini gambar seorang anak kecil yang aduh kalah gitu ya, loose.png ya, untuk menampilkan ya. Dan ini akan sering muncul loh ya, karena human akan sering kalah ya. Tampilkan J-Option Fan show message dialog ya, Anda belum berhasil menang ya. Anda kalah, information message dan ikonnya ya, loose PNG ini, anak kecil yang kecewa ya, waduh kalah ya. Ini tampilkan. Tapi jika orang menang, ini kemungkinannya kecil ya karena algoritma sudah dioptimasi, ini akan jarang muncul ya. Jarang sekali ya. Orang jika X dan X menang sama dan orang lingkaran dan menang ya, lingkaran. Munculkan ini win PNG ini si gambar anaknya bersorak, ye menang ya. Selamat Anda menang ya, jawab information message set icon. Tapi jika posisinya komputer tidak menang, orang tidak menang kan draw. Dan ini akan yang sering muncul mungkin kalau orangnya jagoan main ya, draw. Ya karena komputer juga jago ya. Min max-nya udah dioptimasi. So message dialog, permainan draw ya tidak muncul icon apa-apa, hanya informasi saja. Oke, jadi itu permainan tic-tac-toe kita ya. Kali ini yang GUI ya. Silakan di-compile, jika penasaran dengan minimax-nya, silakan langkah per langkahnya dilihat, dipelajari, direnungkan. Ya, kalau untuk pemula mungkin nggak mudah juga itu, ya. Dan juga tentunya aplikasinya silakan ya, kalian mainkan, ya. Kalian mainkan, coba tantang teman-teman kalian untuk main juga, ya. Jagolah kalau ada yang bisa menang, ya. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Nanti ini dalam keadaan draw juga ya. Jangan kesal kalau main tic-tac-toe gak pernah menang. Berarti algoritmanya lumayan bagus ya. Dan tampilannya ini udah lebih indah dengan GUI ya. Oke, para pejuang coding sekalian, itu ya remake dari tic-tac-toe. Untuk source code-nya tentunya penting sekali kalian miliki untuk dipelajari, kalian eksplorasi, mungkin kalian mau robah-robah, silahkan. Jangan, artinya source code yang ada di Jago Coding tidak ada hak cipta ya. Itu pengetahuan ya yang kami bagikan dari tim Jago Coding untuk kalian semua, tidak ada hak cipta. Jadi silakan kalau mau kalian robah-robah ya algoritmanya misalnya ya, tampilannya silahkan, tidak usah takut-takut ada hak cipta ya di sana ya. Jangan lupa subscribe dan ajak juga teman-teman kalian untuk subscribe ya di channel Jago Coding. Channelnya akan terus berkembang menyajikan contoh-contoh program yang menarik sampai nanti. Ini baru belum begitu advance aja udah cukup menarik ya. Apalagi nanti kalau udah menarik ke database ya, enterprise system, bersabar dulu ya, kita belajar bertahap ya, akan semakin menarik. Karena itu ajak teman-teman kuliah Anda ya, teman-teman sekolah Anda untuk subscribe, klik tanda lonceng di Jago Coding. Sama-sama belajar di Jago Coding untuk menjadi jagoan coding Java. Oke, semoga kalian sehat selalu para pejuang coding dan semakin pintar ya. Sejahtera hidup kalian.
Yang penting sehat dulu lah ya di masa pandemi ini. Semoga kalian sekeluarga sehat, sejahtera. Bye-bye.